Setting anyar ki lho. Malah kaya li gandang dit ya, Dil, sik kono. Ah iya, iki kaya uritan malah ngono kuwi. Wah, tumben. Weh, kira ngerti to. TV-mu anyar apa, Dul? Oh, TV anyar apa? Kok nggawa Iki hasil karya anakku, pembuatan remote control. Sik to remote ngono akeh ning ndi ya? Kok sik iki fungsine ya? Ya fungsine Untuk membasmi tikus. Hah? Weh, Remote membasmi tikus. iki arep diakuisisi luar negeri, aku ra entuk. Remote pengusir tikus. Penemuan iki lho sing berat. Anakmu sik menemukan. Anakku. Wah, luar biasa. Ih, Terus nganu carane kuwi ana tikus di cara kerjane ngene anu iki. nganggo ultrasonik. Dadi Sinar sing penting iki kudu rapat. Batune diganti sing anyar. Batune kudu anyar. Supaya engko ana sinar. Batune kudu anyar. Terus cara kerjane iki tangan kanan. Misalnya ana tikus. Ana tikus nang kono. Tikus liwat. Tangan kanan iki ditaruh pada sumbu Y. Mau sumbu Y. Sing tangan kiri pada sumbu X. Piye ku carane? Ngene. Oh, Nah, toh. Begitu tikus liwat, langsung samploke sak banter-bantere. Dik. Nah. Tikusnya kena langsung mati. Oh, Iki fungsi remote ngono kuwi. remote pengusir tikus. Remote pengusir Ana tikus lewat, tangan kanan hurufe ke posisi dhuwur. Nah, 90 derajat tangan kiwa. Nah, terus tikusnya Langsung sikile ngene kudune. oh sikile ngene. Nah, begitu tikusnya mlaku langsung sikat. Iki dicolke rono. Iya colke. Kena tikusnya mati. Fungsine remote pembasmi tikus. Iki nek diganti bolang-baling Sarah. Ya Ya padha wae. Anggo tikusnya malah mangap malah digado ya. Nganggo padu. Tantangannya siji, karena ini bisa Dudu remote menyebabkan pengusir tikus, ambek nganggo watu wae iso, nganggo batu baterai. Ki ono pantangane. Ini bisa menyebabkan perceraian. Loh, remote iki. Bandem tikus kena sirahe mertuane. Iki jokan cerai. Tikus lo mertuamu jarak enak ya ada to. Iki tikus, mertuamu lewat jarak enak ya ada to. Mergone tikus lagi doyak mertuane. Oh, balang Bandem tikus, mertuane lewat. kebanteran kena mertuane. Slet. Dadi mertuane tersinggung dipadake tikus. Ora mergo kena iki ya. Ora mergo kuwi. Wah, ini luar biasa anakmu top banget. Ya jenenge inovasi iki ya macem-macem. Ning sekolah ya juara. Juara. Wah, kalah karo anakku. Wah. Anakmu juara apa? Anakku iso gawe TV ya. Wih, tenane. Nganggo kotak sabun karo koconaku. Wih. Kotak sabun, dine anten, dine kabel, nek koconaku. Nganggo anten barang. Nganggo anten. Wih, ya iso ngurup kowe. Ora iso. Ning gawe TV ya, karepe. Tak kira ki gawe TV ya iso didelok ngono kuwi. Ora iso ming terusane TV ning ora iso murup. Aja ditiru kuwi. Engko iso marang tuamu iso pegatan. Wong jeblok nek dia. Oh, margane kuwi. Dadi jenenge inovasi iki. Tapi anak itu memang perlu didukung. Iya. Didukung supaya dia berprestasi. Sekuat-kuat tenagane wong tuwa ki piye carane iso memotivasi anak agar supaya lebih berkreasi. Jadi ora ditekan tapi dicolke piye carane ben iki iso berpikir cerdas. Nah, ngono kuwi pancen anakmu juara kok. Kecilik to kejuara TK ben juara pit-pitan. Ben lo kae 17-an ngono kae. 17-an. Lomba makan kelereng. Wah, Liyane dadi nganggo sendok anakku dipangan. pangan kok. Juara langsung. Lomba makan kerupuk. Moga-moga Bu. Dul kowe kono Dul. Bu Madar jangan. Moga Bu. Aku kene bae. Aku iki ya ketutupan ya sama. Moga-moga Bu Madar. Moga-moga Pak Teguh. Kono akone. Oh ngono ya. Weh. Moga. Nen kok tumben karo Pak Joko. Ketemu ning dalan mau. Pak Joko dicakro enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Loh, ini santai kok, Pak. Selamat datang Pak Joko, Bu Teguh, Bu Madar. Terima kasih. Tumben bareng. Lho, kancaku ki bangsa ngene-ngene. Kancamu mindring. Lho, nek kancamu rak bangsane Giono, Heru Blangentak barang kuwi. Wih, Giono iki kancane akeh lho. Bakul Doro. Wah, ini acara apa ini? Lah ini tadi kan ngobrol-ngobrol dan bentuk yo tak
anu aturi tindak kene sisan ngono lho. Wah, Pak Joko luar nggih. Wong nu di ini apa di Abadi. curhati temen. Itu katanya anaknya itu menghidap HIV Pak Joko. Itu atau mau bener anak bisa kena HIV menio. Ya, yang kita kenal sebagai yang ngapunten saya lepas Mas ya. sudah pakai Ya. face shield ya. Jadi anak yang mengidap HIV itu kita kenal dengan istilah anak dengan HIV AIDS atau ADA ya. Ada yo ya. Ada, ADHA. ADHA. Ya. Kalau orang dewasa namanya ODA, orang Oda, dengan HIV AIDS. Nah, kalau anak menderita HIV AIDS itu kemungkinan terbesar adalah karena tertular dari ibunya saat di kandungan ya. Jadi saat di kandungan Cara penularnya ketika lewat kandungan. Nah, kalau nanti ibunya positif HIV kemudian melahirkan anak, nanti anaknya bisa HIV juga. Itu yang otomatis disebut- ya, Pak Jo? Ya, secara umum demikian ya. Jadi kalau ibunya HIV positif dan tidak diobati dengan baik, ya, artinya tidak minum anti HIV atau antiretroviral itu. Artinya ini Dinas Kesehatan punya program kepada ibu hamil itu untuk periksa itu. Betul ya. Sekarang kita di puskesmas-puskesmas itu bisa melakukan tes ya, tes HIV. Ya. Dan itu diprioritaskan untuk sasaran utama yaitu ibu hamil. Nah, ibu hamil itu supaya nanti ketahuan kalau dia menderita HIV atau tidak, sifilis atau tidak, kemudian menderita hepatitis atau tidak. Nah, itu bayar tidak Pak Joko? Biasanya kan teman tetangga-tetangga saya itu akan, wih bayar ora gitu. Oh, nggih. Gratis, Pak. Yang gratis kalau Itu disambut tadi dengan sukacita. Rajiman itu temennya Pak Junet itu kan Ini curhat. Mbak Mada ini kan kebetulan katanya juga Oh, Mbak Mada nggih. katanya juga gini nggih. Saya perempuan yang terinfeksi HIV Ye. dan karena ketidaktahuan saya, Ya. anak pertama saya itu tertular. Ye. Anak saya sekarang sudah 13 tahun. 13 Jadi tahun. kami 13 tahun hidup dengan HIV, saya dan anak pertama saya. Dulunya tidak tahu sehingga sudah masuk ke stadium lanjut, stadium AIDS, di mana tubuh kita sudah banyak infeksi penyakit. Loh, bedanya Baru- AIDS sama HIV itu gimana, Mbak? Iya, kalau HIV itu virusnya. Oh, virusnya? Kalau AIDS itu kumpulan penyakitnya. Oh. Begitu, iya. Jadi kami berdua itu ditemukan sudah kondisi AIDS. Anak saya bayi 5 bulan itu sudah AIDS stadium 4, saya di AIDS stadium 2. Begitu. Yang paling dirasakan apa di awal itu, Mbak Mada? Kalau di awal saya dulu cuma 80 kilo, 40 kilo beratnya. Sekarang ini nembus 80. gitu. Ya. Jadi berarti artinya yang namanya HIV itu bisa disembuhkan. Iya, bisa diterapi, bisa diobati. Sehingga tadi saya sekarang yang dulunya AIDS stadium 2, sekarang sehat tanpa gejala. Kemudian anak saya yang dulunya stadium 4, sekarang sehat, kelas 1 SMP. Mbak, sekolahnya juga di sekolah umum itu, Mbak? Iya, anak saya di sekolah umum. Begitu. Gimana sih takutnya nanti kalau temennya nular ke temennya enggak itu? Tidak, HIV tidak menular lewat interaksi sosial sehari-hari. Jadi jangan takut ketika punya anak dengan HIV, anak kita berhak kok sekolah di mana saja. Dukungan, Pak. Dukungan untuk terhadap anak-anak yang menikah kita mungkin sebagai orang tua atau sebagai masyarakat umum dan studi menikah. Oke, baik. Untuk anak-anak dengan HIV, seperti yang anaknya Pak Rajiman itu, bisa dikatakan Pak Rajiman dan Ibu itu kemungkinan juga HIV. Ya. Karena memang seperti yang diaturkan Pak Joko tadi, bahwa anak itu tertular hanya lewat orang tua. Begitu. Lewat air susu Ya, atau air susu atau pada saat melahirkan. Ya. Jadi Tapi dari stadium berapa tidak mesti, Jing? tidak, dalam HIV itu kan ada stadium jendela namanya, di mana orang tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi, sementara penyakitnya itu belum sama sekali belum terasa. Jadi masih badannya masih sehat, gemuk begitu. Nah, antara 4 inkubasinya berapa bulan ya, Pak? Untuk 4 sampai 12 minggu itu belum sama sekali belum terasa. Jadi belum terasa apa-apa. Kalau misalnya sing saiki kaya orang tanpa gejala ngono kan. Nah, OTG betul. Ini yang Ya, jadi sementara peran masyarakat itu adalah bagaimana
masyarakat itu tidak menstigma negatif orang olok-olok kayak yang dialami oleh anaknya Pak Rajiman tadi, bahwa anaknya diolok-olok, dikebuli sehingga anaknya ragilum sekolah. Itu bapaknya dikebiri gitu. Jadi itu bagaimana peran masyarakat mengerti bahwa haid itu kan tidak menular lewat bersalaman, minum bersama, berpelukan, berciuman, itu tidak menular. Bahkan kalau makan mie ayam bareng nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berciuman kalau misalnya giginya berlubang masa nggak? Nah, itu resiko. Ya nek untune kaya aku medeni. Ya nanti urusannya untuk bolong. Ini berbahaya. Ada prinsip ya. Ada prinsip penularan yang akan disampaikan Mbak Magda. Bagaimana haid itu bisa menular. Jadi virusnya harus keluar dulu dari tubuh si Oda, orang dengan HIV, kemudian virusnya harus hidup, virusnya harus cukup, dan ada pintu masuk ke calon inangnya. Jadi tidak semudah orang ketika nang kono ketemu njur jadi enggak semudah itu. Jadi yang pasti adalah HIV itu nggak bisa nembus kulit yang utuh itu. Jadi senggolan gini enggak ya. Neng pasar ketemu ya ora apa-apa. Ning kudu perlu dicurigai, engko gek si Rajiman kae malah ora ning stadium 4 ning stadium Diponegoro utawa stadium Mandala Krida. Kita cari Pak Rajiman dulu Pak, mari yuk. Monggo nanti ketemu bisa memberikan pencerahan kepada